Selamat malam dan salam diplomat. Minggu lalu kita sudah melihat seperti apa perjuangan para challengers menghadapi Market Challenge di Kota Bandung. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Kita saksikan tayangan berikut ini. Menang kalah tidak masalah. Yang penting ketika saya berjuang, tetap mempertahankan nilai kejujuran. Kami bertiga sudah siap, apapun hasilnya kami akan ikhlas gitu. Tapi paling enggak saya udah dapat pelajaran berharga, terutama dapat ilmu yang mungkin saya nggak dapetin kalau saya nggak ikut ini. Sekarang tinggal kita berdoa saja, kita dikasih yang terbaik, kita gagal juga. Saya sangat mendapatkan pembelajaran yang sangat banyak. Mau lolos juga, berarti saya masih harus belajar lagi. Saya tidak pasrah, saya berjuang gitu. Saya berjuang untuk mendapatkan tempat di grand final nanti mudah-mudahan. Di DSC kali ini saya mau berusaha maksimal bahwa nanti ketika saya melihat ini, saya melihatkan bahwa saya sudah berusaha maksimal dan saya keluar sebagai pemenang, dan momentum itu akan saya pakai untuk membuat sebuah history maker. Sekarang kita akan sampaikan pemenang dari Market Challenge ketiga kita di Bandung. Setelah 2 hari kalian mulai observasi pasar sampai dengan pelaksanaan Market Challenge itu sendiri, dari 2 tim ini mana yang kita tentukan sebagai pemenang dalam Market Challenge. Pemenang ini didasarkan pada tadi 4 kategori penilaian. Tim pemenang akan otomatis menuju grand final di Jakarta. Menurut the store manager Pak Daniel Road, ya, pemenangnya adalah gold. 1 poin. Oke. Bagaimana dengan strategi promosi? Pemenangnya adalah black. Eksekusi. Pemenangnya adalah gold, kembali gold. Ya, yang palingan menentukan adalah the sales, ya, the achievement. Black mempunyai catatan sendiri, dan gold pun mempunyai catatan sendiri. Inilah hasil rekap dari toko, ditandatangani langsung oleh Pak Daniel Road. Sales yang dilakukan oleh tim Black. Angka yang kami dapat adalah 4.078.000, bukan 4,7. Dan inilah rekap dari tim Gold, dan angkanya adalah 5.022.000. Oke, jadi dengan ini tim Gold otomatis mereka bertiga akan maju ke grand final Jakarta. Selamat buat tim Gold. Anda bertiga kalah di Market Challenge Bandung ini. Sangat panjang perjalanan menjadi seorang pengusaha. Anda ini hanya salah satu bagian dari hidup Anda, bahwa Anda belajar di sini untuk menjadi seorang pengusaha. Tolong Anda lepas dulu medalinya. Saya sebagai Ketua Dewan Komisioner berniat untuk memberikan satu kesempatan, satu di antara kalian bertiga, untuk juga ikut dalam babak grand final di Jakarta. Pertimbangannya adalah kami memantau semua yang dilakukan mulai dari Surabaya, Jogja, dan Bandung. Tapi melihat hasil Market Challenge hari ini dengan sangat terpaksa, saya sampaikan bahwa Saudari Mardalina tidak bisa ikut. I don't know, tapi yang jelas saya masih pegang prinsip saya bahwa saya tidak akan merasa bangga jika saya menang dengan menjatuhkan orang lain. Kesempatan seperti ini oleh teman-teman saya diberi kekuatan bahwa Challenge
hari ini dengan sangat terpaksa saya sampaikan bahwa saudari Mardalina tidak bisa ikut. I don't know, tapi yang jelas saya masih pegang prinsip saya bahwa saya tidak akan merasa bangga jika saya menang dengan menjatuhkan orang lain. Kesempatan seperti ini oleh teman-teman saya diberi kekuatan bahwa kamu menang, tidak menang pun untuk kami, kamu adalah pemenang. Sebenarnya Mardalina sudah diperingati di Market Challenge sebelumnya bahwa kami memberikan kesempatan sekali lagi untuk Anda pergi ke Bandung dengan harapan kamu akan belajar. Tapi terlihat di Market Challenge ketiga dia tidak belajar sama sekali gitu. Dari pernyataannya, apakah Anda merasa belajar? Yang dikatakan saya masih ingat dan saya catat. Dia belajar bahwa dia lebih menghargai uang, dan dia belajar untuk tidak pelin-pelan, dan dia belajar untuk lebih menjalankan praktek bukan hanya sekedar teoritis. Kenyataannya dia tidak sama sekali. Jadi apa yang diucapkan itu bisa-bisa hanya normatif ya di permukaan, tapi tidak benar-benar di hatinya. Sebelum saya putuskan, saya akan minta pendapat Bu Tarina dulu ya. Saya selalu percaya bahwa kemauan seseorang untuk berubah dan perubahan seseorang itu bernilai sangat tinggi. Saya menghargai degree atau tingkat perubahan dari seseorang. Saya senang pada orang yang mau belajar. Tapi kali ini saya harus memilih. Saya memilih Imas yang ke Jakarta. Oke juga saya. Oke, saya menggunakan ukuran yang sama. Ya, bagaimana Anda berubah dari sebelum masuk dan setelah masuk. Ya, Imas berubah, tapi Aceng tidak kalah berubahnya. Dari seorang dokter yang selama ini didatangi pasien, melakukan direct selling, dan saya pikir yang di Bandung adalah puncak, ya, bagaimana dia menjadi leader, tidak gampang memimpin Marda, memimpin Imas, yang menurut saya kadang-kadang tidak terlalu matang ya. Ya, saya melihat bahwa kalau Ibu Antarina mengambil Imas, saya sangat merekomen Aceh. Silakan Pak Sur, dipertimbangkan. Pendapat Dewan Komisioner berbeda satu sama yang lain, tapi tetap saya harus putuskan. Ya, satu di antara kalian akan kembali menggunakan medali yang menjadi simbol sukses nanti di Jakarta. Saya putuskan. Silakan Pak. Cek, menurut Mas Helmi, Anda belajar banyak, bisa berubah dari yang tadinya pasif, ya, dalam tanda kutip pasif, Anda bisa menjadi lebih aktif. Bukan punya latar belakang sebagai pengusaha, tapi Anda sangat ingin menjadi seorang pengusaha. Dan itu kami bisa lihat apa yang sudah Anda lakukan. Imas, hari ini kami semua sangat terkesan, ya. Jadi kami sangat terkesan dengan apa yang Anda lakukan. Menurut saya pribadi, Anda improve sekali dari apa yang sudah dilakukan di Surabaya, Yogyakarta, yang di dua kota tersebut kami melihat Anda masih sangat belum siap menjadi seorang pengusaha. Jadi benar apa kata Bu Antarina bahwa Anda berhasil merubah sikap, memperbaiki diri, menjadi lebih baik di Bandung. Tapi ini satu orang yang akan ikut ketika rekan kalian di Jakarta nanti. Dan kesempatan itu akan saya berikan kepada Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Wismilak Diplomat telah sukses menjaga kualitas selama 25 tahun. Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Berbagai kasus dan tindak kriminal yang belum terungkap.
menjadi catatan hitam yang meresahkan masyarakat. Semua kami ulas secara detail dan mendalam. Saksikan rangkaian program investigasi hanya di TV One. Memang beda. Matahari terbit bersama secangkir kopi, bergulir mengawali hari. Negeri ini memberi harapan yang harus segera diwujudkan. Sensitif menangkap fenomena, peristiwa, dan isu yang terjadi. Memotret, mengemasnya dengan aktualitas, kedalaman, pro kontra, dan lengkap. Apa kabar Indonesia Pagi? Si ibu yang satu ini membawa anaknya yang masih kecil saat bekerja. Di Amerika Serikat, orang tua dapat mengirimkan anaknya melalui paket pos. Inilah ikan laut yang dibuat menjadi bagar yang mengundang selera itu. Majalah Pagi, TV One memang beda. Yang kami nyatakan loh, kami tidak percaya lu lagi. Mau kita percaya itu nggak ada dalam dunia presidensial. Wakil dari rakyat ini, Prof. Sama Prof, wakil dari rakyat daerah pemilihan. Yes. Anggaran ini 246,5 tidak habis. Bagaimana? Check and balance antara DPR dan pemerintah. Debat TV One memang beda. Ribuan buruh yang tergabung dalam aliansi buruh Cimahi melakukan aksi sweeping pabrik. Mereka menjemput paksa sejumlah buruh pabrik. Pencarian pesawat latih jenis Liberty milik Sekolah Penerbangan Lombok Institute of Light and Technology yang jatuh di perairan Pulau Loyo hingga hari Kamis. 4 hari menjalani perawatan di ruang isolasi RSUD Kabupaten Kediri, kondisi kesehatan G, pasien suspek virus Ebola menunjukkan tanda membaik. TV One memang beda. Begitu banyak nuansa yang dirasakan ketika membahas fenomena hukum dan sosial. Tegas, penuh argumen. Ya, berusaha itu ada patronnya, ada pakemnya. Ini ya, komite sekolah. Saya mau Kartu komite sekolah. Ringan dan menyentuh. Atau siapapun pelaku itu menyasar. Inspiratif, penuh empati. Perilaku seakan-akan Anda presiden. Saksikan dalam rangkaian talk show terbaik hanya di TV One memang beda. Passion bikin gue lakuin yang gue cintai, filmmaking. Di alam ini, gue merasa bebas. Gue mau berbagi kebebasan yang gue rasain lewat karya gue. Memang banyak hal tak terduga, tapi gue gak akan berhenti sampai dapat adegan bermakna. Dengan passion, gue bisa lakuin lebih dari yang bisa dibayangkan. This is my passion. I choose, I live. Diplomat Mild. Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Aceh. Selama ini kita hanya belajar di teori, tapi ini pembuktian kekompakan dan teamwork, kolaborasi yang baik itu menghasilkan output yang sangat baik. Saya berharap mereka benar-benar belajar dari apa yang mereka dapat di Market Challenge 1, 2, 3 untuk mengasah business sense mereka, business skills mereka di grand final. Dan saya acungkan jempol pada program ini. Selamat, kalian telah berhasil menuju Grand Final, menyingkirkan peserta yang lainnya. Itu tandanya total hadiah 1 miliar semakin dekat dan tinggal selangkah lagi. Gimana perasaan kalian? Senang banget akhirnya kerja keras di 3 Market Challenge terakhir itu bisa terbayar. Ya, perasaan saya senang sekali dan tidak sampai memberi tahu keluarga di rumah. Tetapi perjalanan ini baru saja dimulai.
Oke, berarti kalian sudah rindu dengan keluarga? Iya. Baik, setelah ini kalian akan diberi kesempatan untuk memberitahukan kabar gembira ini kepada keluarga kalian. Silakan. Ya ini udah bisa nelpon buat ngabarin Bapak Ibu kalau udah sampai di grand final. Ma, ini Rian mau kasih kabar. Alhamdulillah Rian udah masuk final. Mohon doanya. Bu, aku sampai Jakarta. Besok final, besok grand final. Tungguin ya Bu, tolong tungguin. Iya, tolong tungguin Bu. Nggih, Akang alhamdulillah masuk grand final. Jadi Akang masuk 4 besar dan sekarang lagi mau persiapan untuk persiapan grand final besok. Akang minta doa restu ya. Dalam Diplomat Success Challenge 2014, para challenger sudah melewati perjalanan yang sangat panjang, melalui banyak rintangan dan juga tantangan. Sekarang saatnya mereka dapatkan bimbingan dari para expert untuk memantapkan ide bisnis mereka. Ini dia tayangannya. Oh, dia di sana, sorry. Yang terdapat dalam memberikan sharing point bahwa dengan cara menggunakan strategi hutan rimba di sini secara otomatis. Misalnya minum penjabaran. Bedanya apa? Nomor ya, maksudnya mereka akan berusaha bukan menjatuhkan. Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Totalitas, ciptakan kualitas terbaik. Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Dari kehidupan sosial hingga eksklusivitas masyarakat, tersaji di sini. Sekarang kalau bikin perahu yang baru ini sekitar 4-5 miliar. Bangunan atau gubuk-gubuk ini memang banyak sekali atau seperti apa, kira-kira butuh waktu berapa hari kalau begini? Ruang kita, TV One, memang beda. Wismila Diplomat telah sukses menjaga kualitas selama 25 tahun. Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Begitu banyak nuansa yang dirasakan ketika membahas fenomena hukum dan sosial. Tegas, penuh argumen. Ya berusaha itu ada patronnya, ada pakemnya. Ini ya, komite sekolah. Saya mau Kartu komite sekolah. Ringan dan menyentuh. Atau siapapun pelaku itu menyasar. Inspiratif, penuh empati. Perilaku seakan-akan Anda presiden. Saksikan dalam rangkaian talk show terbaik hanya di TV One, memang beda. Tak sekedar menemani sarapan Anda atau menepis kejenuhan di tengah kemacetan jalan raya. Apa kabar Indonesia Pagi? Senantiasa menyajikan beragam informasi yang komprehensif. Sahabat setia, mencerdaskan Anda. Apa kabar Indonesia Pagi? TV One, memang beda. Gejolak sosial, politik, dan budaya Apakah isi sudah masuk ke sini? Ini tidak sesuai dengan syariat Islam. tercermin di setiap sikap keseharian manusia. Kriminalisasi terhadap ajaran Islam. Terangkum dalam gerak dan perilaku. Partai politik itu banyak yang seperti laron. Perilakunya ia akan bergerak kemana cahaya datang. Tersimpul arti, juga makna. Ada juga perilaku lebah gitu ya. Lebah akan bergerak bergantung kepada sang ratu. Saksikan gestur TV One, memang beda.
Yang kami nyatakan lah, kami tidak percaya lu lagi. Mau kita percaya itu nggak ada dalam dunia presidensial. Wakil dari rakyat ini, Prof. Sama, Prof. Wakil dari rakyat daerah pemilihan. Yes. Anggaran ini 246,5 tidak habis. Bagaimana? Check and balance antara DPR dan pemerintah. Debat TV One memang beda. Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Saya Lukman Hadi akan mempresentasikan ide bisnis saya, yaitu mix and match, bermain matematika tanpa batas. Faktanya, matematika itu adalah ilmu yang dibutuhkan oleh kita semua. Apapun profesi kita membutuhkan matematika. Minimal dalam menghitung pendapatan kita ketika kita bekerja. Di Indonesia sendiri untuk mata pelajaran matematika, 50% dari data yang diambil mencapai level terendah, yaitu level 1. Kemudian 25%-nya mencapai level 2, yaitu setingkat di atas yang terendah. Dan faktanya tidak ada satupun yang mencapai level 5 maupun 6. Adakah matematika yang menyenangkan? Saya bersama tim coba menyusun sebuah produk yang bernama MedCalc. Jadi kami menjawabnya ya, dibantu dengan 4 tokoh yang kami ciptakan. Dari kiri ke kanan adalah Dividia, Plux, Multibot, dan Minustro. Di sini kami menciptakan sebuah produk yang bernama MedCalc, yaitu sebuah mainan kartu edukasi dengan konsep permainan tanpa batas. Untuk satu set alatnya adalah satu set kartu MedCalc. Sedangkan untuk alat bermain itu bisa diunduh secara bebas. Jadi kita bagikan pada para pengguna di media sosial atau di website. Aturan mainnya sederhana. Pada daun komisioner saya berikan satu set kartu yang sudah disiapkan. Di amplop tersebut sudah berisi kartu karakter. Gitu ya? Iya. Nah, aturan mainnya nanti saya di sini sebagai moderator yang nanti bisa digantikan oleh guru atau orang tua ketika bermain di rumah. Dia akan membukakan 2 kartu ini. Sebagai contoh, ketika saya buka begini, ini artinya semua pemain harus membuat sebuah persamaan matematika, yaitu dengan kartu karakter yang dimiliki, kan di situ ada angka yang tercantum. Nah, itu bisa disusun berapa, dioperasikan dengan berapa, hasilnya harus 1. Ini cukup dilihat angkanya saja. Bisa dimulai? Saya akan buka 3, 2, 1. Nah, harus muncul 1 dengan operasi pengurangan. 9. Nah, diutarakan, Pak. 8 kurangi 1. Iya, 10 kurangi 9. 9 kurang 8. Dia tangannya panjang. Maka kartu ini jadi diambil dan kartu di tangan jadi berkurang. Yang habis duluan yang Saya ngomong, dia nggak ngomong. Dia tangannya panjang. 1, 2, 3. Hasilnya harus 3 dan operasinya tidak boleh menggunakan pembagian dan pengurangan. 2 tambah 1. Dibagi 3. Nah, tidak boleh dibagi. 2 tambah 1. Sudah ditambah. Kan 9 dibagi 3. Tidak boleh dibolehkan menggunakan pembagian. Tidak boleh pembagian. Ya, kalau kamu bisa meyakinkan salah satu aplikasi untuk ngambil ini, saya pikir itu menarik secara bisnis. Kalau penjualan kartunya, saya pikir sulit sekali secara komersial ya. Kalau dari saya sih yang Anda harus pikirkan adalah bagaimana Anda mengedukasi pasar. Atau dalam hal ini promosi mestinya ya. Edukasi pasar adalah bagian dari promosi ya. Iya. Bagaimana Anda bisa mengedukasi pasar sehingga orang tahu kartu ini ada dan bisa dimainkan dengan cara yang fun. Yang pasti sih saya menekankan di komentar Bu Antarina sih. Memang Bu Antarina tampaknya, ya beliau kan juga di bidang akademik. Pendekatannya jangan hanya pendekatan sebagai matematikawan, karena memang produk-produk yang saya ciptakan ya diciptakan oleh sekumpulan anak matematika. Sekarang semua permainan pendidikan itu udah melibatkan psikolog. Karena saya pengalaman, kalau kita udah bertemu orang matematis yang dia lupa memikirkan pedagoginya. Ya, makasih Lukman. Waktunya udah cukup. Dia matchingin untuk sebanyak ini, Pak. Itu nggak bisa. Saya kan lupa banyak kartu-kartu matching. Nggak sebisi ini, Pak. I don't get the fun. Makanya tadi saya bilang, kalau dia bilang fun, itu kayak monopoli, dia fun. Problemnya dalam menurut saya, itu promosinya dia nggak fokus. Nggak ada promosinya menurut saya.
Dewan Komisioner yang terhormat, DA itu singkatan dari anti-aging, estetik, dan anti-acne ya. Kenapa bisnis ini menggabungkan 3 bidang ya, alergi, estetik, sama anti-aging? Karena tiga-tiganya itu semuanya berhubungan dengan kulit ya. Produk yang dipasarkan pertama paket Jasmine Anti-Acne Cream. Jadi ini adalah paket anti jerawat di mana isinya adalah sabun khusus anti acne, ada pilnya juga antibiotik. Kemudian paket whitening cream, paket facial juga ada whitening, anti acne, anti aging. Paket Edelweiss whitening body lotion itu untuk membersihkan kulit ya, biar kelihatan shiny gitu ya. Ini Anda sudah pasarkan ini? Sudah. Bukan over the counter ya? Bukan, karena itu kan harus melalui resep. Anda yang membuat resepnya? Iya. Emang Anda punya izin untuk menuliskan resepnya? Anda dokter kulit? Saya dokter umum. Nah, habis itu saya sekolah kursus kecantikan selama kurang lebih 2 tahun. Khusus kecantikan boleh nulis resep? Bukan dokter? Dokter umum kan boleh menuliskan resep. Jangankan kecantikan, dokter umum pun boleh menuliskan resep. Yang tidak boleh menuliskan resep adalah perawat, itu tidak boleh. Memang kita ada perbedaan antara dokter kulit sama dokter kecantikan. Kalau dokter kulit memang dari dokter umum itu sekolah spesialis kulit kurang lebih 5 tahun. Kalau kecantikan memang kita fokus ke estetik. Tapi nggak pakai dasar ilmu dokter kulit? Pakai, karena di umum juga kita kan mempelajari. Mau tidak mau kan ini bisnis gitu ya. Yakinkan kami bahwa Anda dengan background yang dokter umum, tapi bisa nantinya gitu, menjalankan bisnis ini dengan pasti legal dan menjual gitu. Masalahnya kan Anda mengklaim bahwa Anda adalah pusat 3A, ya. Berarti Anda harus ahli dong di bidang ini juga gitu. Itu yang saya merasa, Anda ahli. Di mana ahlinya? Karena dokter alergi yang ahli itu setahu saya juga bukan dokter kulit yang sembarangan, memang ahli alergi. Tapi Anda mengklaim bahwa itu adalah salah satu ciri khas Anda gitu loh. Sebetulnya dengan saya gelar dokter, ditempatkan di daerah, ada izin, kita kan nggak sembarangan, ada ujian kompetensi, ada sertifikasi, ada izin praktek, ada dari dinas gitu loh. Kan saya pikir kenapa mesti ragu gitu, dari mananya ragunya seperti itu. IDI aja mengakui gitu, salon aja berani nyuntik, salon aja berani silikon, salon aja berani krim-krim. Lah dokter udah jelas-jelas kita sekolah lama, susah, ada ujian, kenapa diragukan gitu, apanya? So what's wrong with me? 2 grand finalis telah mempresentasikan ide bisnis mereka di hadapan Dewan Komisioner. Masih ada 2 grand finalis yang tersisa. Seperti apa performance mereka? Temukan jawabannya minggu depan di waktu yang sama. Saya Indra Herlambang, selamat malam dan salam diplomat. Ya, senang sekali melihat kalian berempat ada di malam Grand Final Diplomat Sukses Challenge 2014. Siapa di antara 3 dari teman Anda yang layak menjadi pemenang malam ini? Dan di sini saya juga sangat paham sekali dengan ide bisnis saya. Pemenang kita adalah